Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Irsyadul Ibad. Qadrus sholati inda ahlil ma'rifati. Ukuran sholat menurut ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat ini orang yang kenal dengan Allah. Wa hukiya, dan diceritakan anis Syekhi Mu'iniddin, dari Syekh Mu'iniddin, annahu qala, bahwasanya Syekh Mu'iniddin tadi berkata, kana Syekhu Ahmadul Ghaznawi, adalah Syekh Ahmad Ghaznawi, sakinan fi ghorin qaribasyami, itu tinggal di gua dekat Syam. Fazurtuhu, kemudian aku mengunjungi Syekh Ahmad Al-Ghaznawi tadi. Faidha, maka ternyata ma alaihi, tidak ada pada Syekh Ahmad Al-Ghaznawi illal jildu wal azmu, kecuali kulit dan tulang saja, karena saking kurusnya dia. Wa huwa jalisun ala sajadatin, dan Syekh Ahmad Al-Ghaznawi sedang duduk ala sajadatin, di atas sajadah. Wa baina yadaihi asadani, dan di hadapan Syekh Ahmad Al-Ghaznawi asadani, ada dua singa. Faqala li, kemudian Syekh Ahmad Al-Ghaznawi berkata kepadaku, min aina tasilu, dari mana kamu sampai? Qultu, maka aku berkata, min Baghdad, dari Baghdad. Qala, maka Syekh Ahmad Al-Ghaznawi berkata, marhaban, selamat datang. Wa aksir khidmatal fuqara'i, dan perbanyaklah khidmatal fuqara'i, berkhidmat melayani orang-orang fakir. Hatta ya'zuma amruka, sehingga menjadi besar apa perkaramu, maksudnya sehingga kamu menjadi mulia. Wa inni sakantu fi hadzal ghari, dan aku, kata Syekh Ahmad, sakantu, aku tinggal fi hadzal ghari, di gua ini, mundu, semenjak arba'ina sanatan, 40 tahun. Wa tazaltul khalqa, dan aku menyendiri dari makhluk. Walakin mastarahtu minal bukai, dan akan tetapi aku tidak pernah istirahat minal bukai, dari nangis. Mundu salasina sanatan, semenjak 30 tahun. Li ajli khaufi syai'in, kenapa seperti itu? Karena takut sesuatu. Qultu ma huwa, maka aku berkata, ma huwa, apa itu wahai Syekh Ahmad Al-Ghaznawi? Qala, maka Syekh Ahmad Al-Ghaznawi tadi berkata, as-sholatu, sesuatu yang aku takuti tadi adalah sholat. Idza shallaitu, apabila aku sholat, nazartu fiyya, maka aku melihat padaku, pada diriku. Wa bakaitu, dan aku menangis. Wa qultu, dan aku berkata, lawih talat, seandainya cacat, zuratun, satu, minasyuruti, dari syarat-syarat sholat, doat, maka akan menjadi sia-sialah jami'u a'mali, seluruh amal-amalku. Wa duribati, dan aku dipukul bitaatanku. Ala, maka zahabal wa doa, maka umur dengan kelan sia-sia. Di celanya sholat tahu, yang orang tadi tidak memuskan
Akhrajat Tabrani telah mengeluarkan hadis dan Ibnu Hibban fi sahihaihima di kitab sahih keduanya. Anna Rasulullah SAW bahwasanya ra'a rajulan ru'ahu. Rasulullah pernah yang tidak menggunakan rukuknya. Wa sujudihi, dan seorang ketika sujudnya sebagaimana atau burung, maksudnya dia sangat cepat di dalam sujud. Wa yusolli, sedangkan seorang yang dilihat Rasul tadi sedang sholat. Faqala, maka Rasul, lau mata hadza, seandainya orang ini mati ke atas keadaan orang ini, maka dia tsumma bersabda, alul ladzi la yutimmu lahu, orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, wa yadihi, dan dia matuk ketika sujudnya, mana mematuknya binatang itu, salul jai'i ya kota ini, seperti perumpamaan orang makan, siapa orang yang lapar tadi, watamurata ini, dan 2 kurma, tughniani anhu, yang 2 kurma mencukupi darinya, maksudnya tidak membuatnya kenyang. Wa Ahmad, dan telah mengeluarkan hadis la yanzurullahu abdin, Allah tidak akan melihat ila salatnya hamba, la yuqimu, tidak mendirikan sulbahu, kan sulbahu tulang sulbinya, baina ruku wa sujudihi, antaranya hamba tadi dan sujudnya hamba tadi. Wa rawat Tabrani, kan siapa Imam Tabrani, man shallaha, barang siapa yang pada selain waktu salat, walam yusbin, dia tidak menyempurnakan wudunya, khusyu'aha, dan dia tidak menyempurnakan tadi, wala ruku'aha, dan rukuknya, judaha, dan sujudnya, makan keluar, wahia sa'u muzlimatun, dan sedangkan sholat tadi hitam, takul, sholat tadi akan berkata, doyya'akallahu kama doyya'tani, semoga Allah menyanyiakanmu sebagaimana engkau menyanyiakanku, hatta idza kanat haitsu sya'allahu, sehingga apabila sholat tadi sekira Allah menghendaki, lufat, dilipat apa sholat tadi, kama yulaffuz saubul khalaku, sebagaimana dilipatnya baju yang telah usang, summa duriba biha wajuhu, kemudian wajahnya dipukulkan biha dengan sholat tadi. Wa Muslimun, dan telah mengeluarkan siapa Imam Muslim hadis, ya fulanu, wahai fulan, ala tuhsinu sholataka, apakah kamu tidak membaguskan sholatmu, apakah kamu tidak bisa membaguskan sholatmu, ala yanzurul musalli, apakah orang yang sholat tadi tidak melihat, idza shalla, apabila dia sholat, kaifa yusalli, bagaimana dia sholat, fa innama yusalli li nafsihi, maka hanya saja dia sholat li nafsihi, untuk dirinya. Wa Dailamiyu, dan telah mengeluarkan siapa Imam Dailami hadis, wa hassanahul hafidhu, dan telah membaguskan hadis tadi siapa Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, uzkuril mauta fi sholatika, ingatlah kematian di dalam sholatmu, fa inna rajula, maka sesungguhnya rajul, idza dzakaral mauta, apabila rajul tadi mengingat kematian fi sholatihi, di dalam sholatnya, lahariyun, benar-benar layak, ayyuhsina sholatahu, dia membaguskan sholatnya. Wasalli sholata rajulin la yadhunnu annahu yusalli, dan sholatlah seperti sholatnya seseorang, sholatlah kamu seperti sholatnya seseorang, la yadhunnu annahu yusalli sholatan ghairaha, yang seorang tadi tidak menduga bahwasanya dia akan sholat sholatan ghairaha, sholat selain sholat tadi.
Wa Abu Dawud an Abdillah ibni Syikhiri, dan telah mengeluarkan siapa Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Syikhiri. Qala Abdullah bin Syikhiri tadi berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW. Yusalli, Rasulullah SAW sedang sholat. Wa fi sadrihi, dan pada dadanya Rasulullah ada azizun, suara gemuruh, ka azizil mirjali, seperti suara gemuruhnya air mendidih, minal bukai, dari tangisan. Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.